Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai belajar kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ibu kali ini ya. Oke. Walaupun saat ini kita sudah vaksin 2 kali, kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap memakai masker terus ya teman-teman, agar kita terhindar dari virus ini dan tetap sehat. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Sebelum itu kita nonton dulu ya video yang udah ibu siapkan ini. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat yang istimewa dalam sejarah perjuangan nasional kita. Satu tempat yang unik. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau, tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar dan berjalanlah terus. Sekali lagi saudara-saudara, sekali lagi, dan segala tenaga dan segala modal yang terbukti progresif akan kita ajak dan akan kita ikut sertakan dalam pembangunan Indonesia. Tenaga dan modal bukan asli yang sudah menetap di Indonesia dan yang menyetujui, lagi pula sanggup membantu terlaksananya program kabinet kerja, akan mendapat tempat dan kesempatan yang wajar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi di lapangan perindustrian dan pertanian. Tinggalkan sama sekali alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali Undang-Undang Dasar 50. Masuklah sama sekali dalam revolusi lagi. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Kibarkanlah sama sekali benderanya demokrasi terpimpin. Hiduplah sama sekali secara baru. Berjuanglah sama sekali secara baru. Demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman dekret presiden. Nah, jadi itu adalah contoh dari pidato persuasif yang dilakukan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Gimana reaksi kalian ketika sudah melihat video itu? Apakah kalian merasa semakin bersemangat? Apakah kalian merasa tertarik? Nah, mungkin dari beberapa anak-anak merasakan hal yang berbeda, ada juga yang merasakan hal yang sama ya. Oke, jika kalian tertarik, gimana sih buat video kayak gitu? Gimana sih kok bisa membuat orang-orang yang dengerin tuh jadi tertarik, jadi semangat kayak gitu? Itu kita akan mencoba membuat pidato persuasif. Tentunya sebelum kita membuat teks pidato persuasif, kita harus tahu nih apa itu pengertian dari pidato. Oke, pidato adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Jadi, atau lebih gampangnya, teks pidato adalah teks yang berisi gagasan atau pendapat yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan umum. Jadi pidato itu harus minimal disampaikan di lebih dari satu orang, seperti itu. Oke, kemudian suatu teks itu pasti ada tujuan anak-anak. Jadi tujuan dari teks pidato yaitu yang pertama, untuk mempengaruhi. Maksudnya teks pidato bersifat persuasif.
Maksudnya yaitu ingin mengajak pembaca untuk setuju dengan apa yang disampaikan, seperti itu. Yang kedua, bertujuan untuk menginformasikan sesuatu. Mungkin isi dalam pidato yang kita buat itu adalah sesuatu yang hal yang baru, yang dimana pembaca atau pendengar itu belum paham dengan apa yang kita ketahui. Jadi kita mengenalkan sesuatu yang baru kepada pembaca ataupun pendengar. Dan tujuan yang ketiga atau bisa disebut dengan goals, yaitu memberikan kesan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke dalam struktur teks pidato persuasif. Jadi apa saja sih Bu yang masuk ke dalam struktur teks pidato persuasif? Oke, di dalam teks pidato persuasif itu terdapat 3 struktur, di mana ketiga struktur itu sangat penting sekali keberadaannya. Jika tidak ada satu saja strukturnya, itu dianggap teks pidato itu akan dianggap tidak sempurna. Jadi apa aja sih strukturnya? Oke. Jadi struktur dari teks pidato itu ada pembukaan, isi, dan juga penutup. Nah, kalian coba lihat gambar yang Ibu sediakan dalam video ini ya. Nah, seperti inilah struktur dari teks pidato persuasif. Ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, dan juga ada salam penutup. Contohnya seperti yang tertera di gambar tersebut ya anak-anak. Jadi seperti itu anak-anak struktur dari teks pidato persuasif. Kemudian gimana sih kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif? Jadi anak-anak, di semua teks itu pasti ada ciri kebahasaannya. Kayak teks berita pasti ada ciri kebahasaannya, teks prosedur juga pasti ada, teks deskriptif atau teks narasi itu pasti juga ada ciri kebahasaannya. Kalau untuk teks pidato persuasif ini, dia yang pertama yaitu teks itu bersifat mengajak ataupun mempengaruhi. Yang kedua, dicirikan dengan adanya kata-kata persuasif atau bujukan seperti ayo, mari, dan mendapat imbuhan akhiran lah, seperti marilah, ayolah, seperti itu, jagalah, kayak gitu. Kemudian diakhiri dengan tanda baca seru atau tanda baca yang bisa diartikan itu perintah, kayak gitu. Kemudian yang keempat selanjutnya yaitu memuat sejumlah pendapat dan fakta. Yang kelima, dalam teks pidato persuasif banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara pembicara dengan pendengar, dengan tujuan bujukan yang disampaikan oleh pembicara kepada pembaca atau pendengar lebih kuat. Gitu kayak jadi ketika kalian melihat videonya Bapak Soekarno ketika membacakan pidato, itu kan banyak kata-kata atau ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang terdapat di pidato tersebut. Terus yang ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kalimat yang bersifat membangun, pasti itu ada. Dan yang terakhir yaitu ketika membacakan teks tersebut haruslah kita menggunakan intonasi yang baik agar dapat mempersuasi pendengar atau dapat mempengaruhi pendengar. Dan yang terakhir dan tentunya juga lafalnya itu juga harus jelas. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham dengan penjelasan yang Ibu berikan? Oke, untuk mengukur kepahaman kalian akan materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan 2 tugas ya. Yang pertama adalah tugas kelompok dan yang kedua adalah tugas individu. Jadi yang tugas kelompok, gini, kalian dalam satu kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi dalam satu kelas ada 1-5 kelompok, dinamakan dengan kelompok A, B, C, dan E. Karena kelas ini terdiri dari 20 siswa, jadi satu kelompok ada 4 siswa gitu. Jadi tugas kelompok itu isinya adalah pertama, carilah
contoh teks pidato persuasif ya. Dan yang kedua, analisislah struktur dari teks pidato persuasif yang kalian temukan. Dan yang ketiga yaitu analisislah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks pidato persuasif yang teks pidato kalian temukan. Dan yang keempat, pilih salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke. Kemudian untuk tugas individunya yaitu buatlah teks pidato persuasif dengan tema melestarikan budaya di desa masing-masing. Yang penting dalam pidato itu ada pembukaan, ada isi dan juga penutupan. Untuk berapa lembarnya atau berapa banyaknya itu bebas kalian. Oke. Pengganti dari presensi hari ini yaitu adalah tugas individu kalian ya. Untuk tugas individu dikumpulkan hari ini maksimal jam 6 sore. Untuk tugas kelompoknya dikumpulkan ketika kita melakukan pertemuan selanjutnya. Sekian dari pertemuan kita kali ini. Ibu akan akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan anak-anak paham akan apa yang ibu sampaikan. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu semangat walaupun kita jarang bertemu ya anak-anak. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.